Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan minggu kemarin yang sudah Ibu kirimkan di Adlink, itu adalah terkait pengertian karya ilmiah, kemudian jenis-jenis dan kegunaan. Nah, setelah kalian simak materi yang sudah Ibu kirimkan di Adlink, kira-kira ada tidak yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Karena kalau terkait setiap poin di PPT ini kan sudah Ibu jelaskan kemarin di rekaman video. Jadi saya persilahkan pagi ini sebelum saya lanjutkan ke materi berikutnya, saya persilahkan dulu nih kira-kira ada tidak yang mau ditanyakan jika ada hal-hal yang belum dipahami. Saya persilahkan. Saya Bu boleh bertanya? Silahkan sebutkan nama, kemudian pertanyaannya apa. Adi Firman ya, silahkan. Ya, saya atas nama Adi Firman. Untuk yang bagian slide terakhir Bu, kan ada penjelasan karya ilmiah itu terbagi jadi makalah, artikel, dan satunya itu tugas akhir skripsi. Ketiganya tuh itu apa sih perbedaan yang ketiga untuk tugas akhir skripsi itu Bu dengan dua makalah dan artikel? Baik, sudah ya Firman ya. Baik, terima kasih Firman atas pertanyaannya. Jadi tadi Firman menanyakan terkait contoh atau jenis dari karya ilmiah yang sebelumnya sudah saya sebutkan bahwa karya ilmiah itu terdiri dari makalah, kemudian artikel, dan juga berupa tugas akhir. Untuk makalah dan artikel itu sama-sama berisi, kembali lagi ke yang bagian awal dulu ya. Jadi karya ilmiah itu dilakukan melalui adanya pengamatan atau observasi atau percobaan, eksperimen, dan penelitian. Nah, kemudian hasil dari percobaan atau pengamatan atau penelitian tersebut disusun menjadi sebuah karya ilmiah. Jika bentuknya berupa ringkas, jadi ringkas ada latar belakang, jadi ada susunannya gitu nah, Firman. Jadi ada ringkasan misal terdiri dari latar belakang, metode, hasil penelitian, kemudian pembahasan itu masuk ke artikel. Kemudian kalau ada bagian ada bagian koper, susunannya ya. Koper, kemudian daftar isi, kemudian bab 1, bab 2, bab 3, kemudian daftar pustaka, itu berarti termasuk ke jenis karya ilmiah berupa makalah. Kemudian, jika susunannya terdiri dari koper, misal, kemudian ada abstrak, ada daftar isi, ada bab 1, terkait pendahuluan, bab 2 itu isinya berupa kajian pustaka, bab 3 berupa metode penelitian, bab 4 berupa hasil penelitian, bab 5 berupa pembahasan, bab 6 berupa kesimpulan, dan kemudian terakhir ada daftar pustaka. Itu berarti karya ilmiah berupa skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, kemudian apa beda skripsi, tesis, dan disertasi? Kalau tesis itu untuk mahasiswa jenjang S1. Kemudian kalau tesis itu tugas akhir untuk mahasiswa di jenjang S2. Kemudian kalau disertasi itu untuk tugas akhir bagi mahasiswa di jenjang S3. Jadi apa bedanya? Bedanya itu dilihat dari susunan isinya. Jadi kalau susunan isinya ringkas, berarti dia termasuk ke artikel. Kalau dia memuat pakai daftar isi, pakai kata pengantar, itu berarti bisa masuk ke makalah. Begitu ya Firman kurang lebihnya. Silahkan jika mau menanggapi. Atau yang lain, ada yang mau menanggapi, saya persilahkan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya yang bertanya. Dwi Rahman.
Silahkan di-unmute dulu Dwi Rahman. Betul, Bu. Baik, Dwi Rahman minggu kemarin sudah menyimak belum materi yang saya kirimkan? Yang di link ya, Bu? Iya, Dikit, Bu. dikit. Baik, kalau dikit berarti bagian mana yang sudah disimak oleh Dwi Rahman? Bagian kopernya atau bagian awalnya, bagian judulnya? Silahkan Dwi Rahman. Baru paham sampai slide 4 sih, Bu. Belum lebih. Baru paham sampai slide 4. Baik, kalau begitu saya tanya di slide 3. Menurut Dwi Rahman, poin kedua ditulis menurut metodologi yang baik dan benar. Itu maksudnya seperti apa, Dwi Rahman? Bentar, Bu. Metodologi itu pengumpulan data bukan, Bu? Kan Ibu bertanya, kenapa balik bertanya? Menurut Dwi Rahman, maksud dari pernyataan bahwa karya ilmiah itu ditulis menurut metodologi yang baik dan benar, itu maksudnya seperti apa? Jadi itu tuh kayak ditulis dari analisis kita, apa yang kita analisa tuh, nah, Bu, mengenai suatu cara atau metode. Terus? Itu aja sih, Bu. Baik, ada yang mau menambahkan yang lain? Elsa? Saya, Bu, kan itu menurut langkah-langkah metode yang metode atau cara dari bahasanya, Bu. Namanya siapa? Sila. Baik, apa tadi Vila? Silakan diulangi, mohon maaf. Dari langkah-langkah cara kita membuat metodenya itu dari strukturnya. Dari strukturnya, Iya. langkah-langkahnya, Syarat bahasanya tuh. bahasa. Ada lagi Vila? Habis itu bentar. Bentar. Nggak ada lagi. Silakan Vila, dilanjutkan. Bentar, aku tulisannya urut metodologi. Itu aja, Bu. Baik, terima kasih Vila ya atas Ya, Bu. tanggapannya. Kemudian ada lagi yang mau menambahkan? Silakan sebutkan nama. Nama Rio, Bu. Silakan Rio. Latar belakang, judul, nama penulis gitu, Bu. Termasuk kan? Apanya Rio? Diulangi. Latar belakang, judul, sama penulis. Nama penulis. Latar belakang, judul, sama penulis itu bagian dari apa Rio? Masih mood Rio. Dari metodologi yang baik dan benar, Bu. Apa harus ada itu gitu kan? Baik. Baik, terima kasih untuk tadi sudah menanggapi Rio, Pila, sama siapa tadi? Dwi Rahman ya. Jadi begini, karya ilmiah itu sebenarnya sudah dijelaskan ya. Karya ilmiah itu tadi sampaikan dibuat untuk memecahkan suatu masalah. Nah, kemudian ditulis menurut metodologi yang baik dan benar. Metodologi itu apa? Metodologi itu ibarat kata seperti sebuah cara atau teknik yang kalian gunakan
untuk memecahkan suatu masalah. Misal, kita ambil analoginya ketika kalian bagi laki-lakinya nih, siapa yang suka memancing misal. Ketika kalian memancing, berarti kalian perlu cara atau metode tertentu supaya bisa berhasil memancing ikan yang banyak, ya kan? Nah, berarti metodenya bagaimana sih? Misal Rio suatu pagi ingin memancing. Rio sudah berpikir nanti bagaimana ya cara saya supaya bisa memancing, metodenya. Oh, berarti saya harus menyiapkan alat dan bahan. Kemudian teknik, alat pancing, bahan umpan ikan. Misal ya, tekniknya, oh berarti kalau ingin dapat ikan yang banyak, saya harus mencari sungai yang aliran airnya, saya tidak paham memancing ya, tapi ini contoh ya, misal aliran airnya yang tidak terlalu deras, misal itu kan suatu teknik. Kemudian saat memancing, tekniknya adalah dengan ditarik ulur misal, paham tidak? Nah, itu adalah secara keseluruhan itu disebut dengan metode. Paham? Jadi di dalam metode, Oke, Bu. jadi ketika kalian menggunakan metode yang benar, kalian nanti hasilnya akan memperoleh ikan. Analoginya seperti itu ya. Nah, kalau kita kaitkan lagi ke dunia penelitian, ketika kalian ingin memecahkan suatu masalah, berarti kalian harus menentukan metode yang baik dan benar. Misal, suatu masalah adalah ketika nanti kalian menemukan suatu masalah di kegiatan pembelajaran siswa ketika kalian observasi ya, nanti di kelas atas, semester atas. Kalian melihat, mengamati kenapa ya siswa ini ketika belajar IPA, mereka cenderung tidak semangat, atau berdasarkan hasil wawancara dengan guru, ternyata nilainya rendah, atau rata-rata nilainya di bawah KKM, tahu ya KKM. Jadi nilainya rendah, ada yang 20, 40. Kemudian kalian harus mengamati bagaimana nih, ini kan suatu masalah ya, ketika nilainya rendah itu berarti suatu masalah. Bagaimana caranya untuk memecahkan masalah itu? Barulah kalian ingin atau memikirkan suatu solusi. Oh, solusinya berarti untuk materi IPA, kita kembalikan lagi ke hakikat IPA, itu harus ada kegiatan penyelidikan. Berarti nanti misal Rio harus menggunakan model pembelajaran yang mengarahkan siswa melakukan kegiatan penyelidikan, pengamatan. Contoh, ambillah satu metode atau model inquiry. Inquiry itu kan sebuah kegiatan pembelajaran yang mengarah ke kegiatan penyelidikan. Nah, inquiry. Kemudian, bagaimana metodenya? Saya mau meneliti ini nih, supaya menghasilkan karya ilmiah yang baik. Berarti saya harus menentukan subjek penelitiannya yang tepat. Kemudian saya harus menentukan model pembelajarannya yang tepat. Kemudian saya harus menentukan teknik analisis datanya yang tepat. Kemudian saya harus menentukan bagaimana sih analisis datanya yang tepat. Nah, itu secara keseluruhan itu disebut sebagai metode yang baik dan benar, di mana nanti metode ini akan kalian pelajari di semester ke-6. Jadi ada mata kuliah khusus, yaitu mata kuliah metode penelitian pendidikan. Nah, cuman di sini pada mata kuliah teknik penulisan karya ilmiah ini, kalian harus memahami dulu bahwa apapun itu, karya ilmiah tidak bisa ditulis secara sembarangan. Jadi ada metode yang harus diikuti. Metode penelitian tertentu yang harus diikuti. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah ketika kalian ingin menghasilkan karya ilmiah, apakah harus melakukan kegiatan penelitian di lab atau tidak? Jadi jawabannya adalah tidak. Kalian bisa menggunakan studi pustaka namanya. Itu juga termasuk dari penggunaan metode. Silakan Rizky Apriado, ada yang mau ditanyakan? Raise hand.
atau pencet? Enggak ada, Bu. Kepencet, Bu. Sorry, Bu. Mabuk. Yes, sorry kata Rizky. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, Silahkan Rio. kalau penelitiannya dari hasil searching di Google gitu bisa nggak? Baik, terima kasih Rio. Penelitian berdasarkan hasil searching di Google. Tergantung Rio. Jadi Google itu kalau kamu menemukan hasilnya berdasarkan tulisan di blog, maka berarti tidak termasuk karya ilmiah. Karena siapa saja meskipun dia bukan ahli di bidangnya bisa menulis di blog. Paham ya? Misal ibu, bidang ibu adalah bidang pendidikan. Tetapi ibu bisa saja menulis di bidang hukum. Tetapi di blog ya. Nah, tetapi karena hanya di blog, di tulisan di website itu tidak bisa diakui secara ilmiah. Beda kalau misal Rio mencari di Google, tetapi hasil dari tulisan karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal berupa artikel, maka itu bisa. Nah, itu nanti yang akan kita bahas lebih lanjut. Jadi nanti ke depan setelah pertemuan berikutnya akan Ibu berikan contoh bahwa ada tulisan karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal, ada aturan tertentu, penulisannya seperti apa. Jadi artikel itu ditulis secara sistematis, maksudnya ada aturan-aturan yang harus diikuti ketika kalian menulis karya ilmiah untuk sebuah jurnal. Jadi nanti akan Ibu berikan contohnya juga. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, untuk pertemuan ketiga, itu pembahasannya adalah terkait langkah-langkah dari penulisan karya ilmiah. Nah, secara umum, langkah-langkah dari penulisan karya ilmiah itu terdiri dari pengembangan gagasan. Jadi gagasannya apa dulu baru dikembangkan. Nah, baru kalian menulis perencanaan penulisannya. Bagaimana sih nanti rencananya? Istilahnya itu seperti outline-nya atau kerangkanya. Nah, kalau secara khusus, langkah-langkahnya itu terdiri dari beberapa. Yang pertama ada kalian menentukan temanya dulu atau topik penelitiannya dulu. Nah, ini yang sangat penting ya. Tema atau topik penelitian itu harus kalian tentukan dulu. Penentuan tema ini upayakan dengan memang sesuai dengan minat kalian. Karena apapun yang kalian kerjakan, jika sesuai dengan minat kalian, itu akan menyumbang hampir 30% dari keberhasilan. Jadi beda kalau kalian tidak berminat, kalian tidak suka, tapi terpaksa kalian kerjakan, itu pastinya tidak akan optimal. Sama halnya dengan kuliah. Ketika kalian kuliah, kalian memilih jurusan yang beda dengan keinginan kalian, pasti saat melaksanakan kegiatan kuliah, mengerjakan tugas, itu akan ada rasa enggan. Jadi tidak bisa all out ibaratnya. Kemudian berikutnya adalah membuat itu tadi kerangkanya, outline-nya, kemudian mengumpulkan bahan, kemudian ada juga survei, kemudian menyusun hipotesis, menyusun rancangan penelitian, kemudian melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan, kemudian melaksanakan pengamatan dan pengumpulan data, dan yang kemudian menganalisis dan menginterpretasikan data. Yang terakhir adalah merumuskan kesimpulan atau teori. Jadi ini adalah beberapa tahapan yang biasanya dilaksanakan ketika ingin menghasilkan sebuah karya ilmiah jika berbasis hasil penelitian. Jadi nanti ini gambaran umumnya dulu ketika kalian akan mengerjakan tugas akhir, skripsi, kurang lebih adalah tahapan-tahapan ini yang akan kalian
kerjakan. Misal di sini menentukan tema. Temanya misal kalian ingin membuktikan apakah model inquiry itu berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Nah, berarti pada kegiatan kerangka penelitian itu nanti kalian susun dulu kerangkanya seperti apa. Kemudian mengumpulkan bahan, kajian literaturnya, bisa tadi dari artikel yang kalian download di Google. Kemudian kalian observasi ke sekolah untuk memastikan apakah memang permasalahan yang sedang dihadapi adalah seperti yang ingin kalian teliti. Kemudian kalian menyusun hipotesis. Hipotesis itu berupa pertanyaan sementara. Jadi biasanya ada hipotesis itu ada dua. Yang pertama, model ini, kalau kita kembalikan ke tema awal tadi ya, yang hipotesis pertama adalah satu, model inquiry berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar. Hipotesis yang kedua, model inquiry tidak berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar. Jadi jawabannya antara ya atau tidak, berpengaruh atau tidak. Kemudian menyusun rancangan penelitian, ini termasuk nanti menyusun subjeknya, penelitiannya siapa, kemudian instrumennya, kemudian teknik analisis datanya, kemudian teknik pengumpulan data, dan sebagainya. Yang nanti itu merupakan secara keseluruhan bagian dari metode yang digunakan. Apakah dia menggunakan metode kuantitatif, apakah dia menggunakan metode kualitatif, atau menggunakan metode pengembangan. Dan terakhir, di bagian ini itu adalah melaksanakan pengamatan atau mengumpulkan data hasil belajar misal. Kemudian data yang diperoleh itu dianalisis. Baru kalian bisa menyimpulkan hipotesis manakah yang diterima. Apakah hipotesis pertama bahwa inquiry itu mempengaruhi hasil belajar, atau inquiry itu tidak mempengaruhi hasil belajar. Jadi secara umum gambarannya adalah seperti itu. Sampai materi ini terkait langkah-langkah penulisan karya ilmiah, ada yang mau ditanyakan? Bentar, Bu. Saya, Bu. Silakan Altarsya. Kan kata Ibu nanti kami bikin skripsi kayak karya tulis ilmiah nih kalau Bu. Ya, Itu tuh kayak ada batas halamannya gitu kah, Bu? Misalnya apa skripsi itu jadi kayak buku nanti itu gambarannya. baik. Terima kasih Altarsya. Untuk batas halaman, biasanya tidak ada batasan halaman. Hanya saja ketika kalian bimbingan, biasanya memang pembimbing itu akan mengarahkan bahwa apapun yang kalian ulas atau apapun yang kalian sajikan di naskah skripsi itu adalah memang kutipan atau rujukan teori yang benar-benar relevan. Jadi misal seperti ini, ada biasanya mahasiswa yang menyusun skripsi di bab 2 itu terutama. Jadi semuanya membahas tentang pengertian semua. Pengertian itu bisa sampai 2 atau 3 halaman. Itu biasanya akan di-cut. Bahwa jangan terlalu banyak. Intinya skripsi itu bukan dilihat dari banyaknya jumlah halaman, tetapi dilihat dari isinya. Apakah memang benar-benar sudah pembahasannya sudah pas, sudah mendalam, atau sudah benar-benar menguatkan hasil kesimpulan kalian. Misal, ketika kalian menyimpulkan, oh ternyata model inquiry berpengaruh, itu teori yang kalian masukkan adalah memang teori yang mendukung kesimpulan kalian, yang benar-benar mendukung. Jadi tidak ada lagi yang misal pembahasannya tentang IPA, tetapi nanti dia akan mengaitkan matematika dan sebagainya, itu biasanya akan dikurangi. Jadi tidak bisa sembarangan. Nah, itulah gunanya kenapa di karya ilmiah ada pembimbing. Pembimbing yang nanti akan mengarahkan bagaimana supaya penulisan atau kalimat yang kalian tuliskan itu secara lugas dan komunikatif. Seperti di materi yang ke pertemuan kedua. Tadi kan ada
disampaikan di slide keberapa saya lupa, bahwa bahasa yang digunakan itu adalah lugas. Jadi tidak berbelit-belit. Langsung to the point, namun rinci dan komunikatif. Komunikatif itu maksudnya informatif. Jadi memang ketika orang membaca itu sudah paham. Tidak yang kesana kemari, kesimpulannya apa, akhirnya orang bingung. Jadi begitu ya, Altarsyah. Ada yang mau ditanggapi? Ya, Bu, makasih, Bu. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Rifki, ada yang mau ditanyakan Rifki? Kamu berada di mana Rifki? Di belakang ada Lilin. Sedang jaga Lilin kan Rifki? Di kamar aja, Bu. Baik, jangan terlalu tegang intinya ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Apapun itu ketika perkuliahan, jangan merasa malu kalau bertanya, jangan merasa atau khawatir nanti teman saya menganggap saya apa, misal karena menanyakan hal yang mudah, jangan khawatir. Kita semua belajar. Saya juga sebenarnya belajar. Lu nanya satu lagi boleh, Bu? Boleh. Silakan. Kan ada, Bu, ulun baca di internet tuh tentang dosen pembimbing yang jarpian kayak manuskripsi tadi. Terus ada juga dosennya yang ngalih dihubungi, sulit dihubungi gitu. Nah, orang itu curhat di internet tuh, Bu. Gimana tuh, Bu, menurut Pian? Baik, terima kasih Altarsya. Kalau terkait itu, sebenarnya memang menjadi dilema ya. Dilema kita selama ini. Makanya kalian sudah belajar tidak mata kuliah profesi kependidikan atau sedang? Sedang, Bu. Dosennya siapa? Pak Hendri. Nah, silahkan nanti ditanyakan juga ke Pak Hendri. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dari sisi dosennya ya, kalau kita melihat dari sisi dosennya, sebenarnya dosen itu kan sebuah profesi yang dijalankan. Jadi profesi itu sebenarnya juga ada etika atau tata aturan yang harus dilaksanakan. Ada tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Sebenarnya kalau secara profesionalisme, seorang dosen itu harus memberikan layanan yang terbaik kepada mahasiswanya, apalagi kepada mahasiswa bimbingannya. Jadi kalau ada seorang dosen yang sulit dihubungi dan sebagainya, atau misal ada kasus yang pernah tidak kalian lihat ketika seorang dosen yang ada mahasiswa bimbingan itu mewajibkan untuk membawa tanaman hias. Pernah tidak kalian melihat beritanya juga ada kan? Itu berarti memang secara profesionalisme dosen tersebut tidak profesional. Namun jika kita melihat lagi dari sisi mahasiswanya, kadang kalau berdasarkan pengalaman saya, juga kadang ada mahasiswa itu yang tidak tahu bagaimana cara bersikap. Misal seperti ini, kadang ada mahasiswa yang, jadi ketika kalian nanti kuliah, itu kalian juga harus tahu bagaimana cara menghubungi dosen yang baik dan benar. Apalagi ketika kalian menghubungi dosen pembimbing. Upayakan untuk tidak menghubungi di hari libur. Itu satu hal yang sangat penting. Kadang kalau berdasarkan pengalaman saya juga ada mahasiswa itu yang menghubungi di hari libur dan ingin diperiksa di hari itu juga. Itu ada. Nah, ketika kasusnya seperti itu, akhirnya ya dosen tersebut akan merasa ibaratnya itu kayak dipaksa lah. Nah, itu juga harus yang kalian pahami. Jadi memang kalau terkait pembimbingan itu adalah dua hal yang saling berkaitan. Satu sisi ketika kalian meminta dosennya juga untuk selalu cepat tanggap lah istilahnya. Nah, satu sisi kalian juga sebagai mahasiswa harus bisa memposisikan diri. Kenali bagaimana karakter dosennya, apakah misal bisa dihubungi di luar jam kerja atau tidak bisa dihubungi di luar jam kerja. Kadang juga ada mahasiswa itu yang langsung nelpon video call. Padahal kan ya tidak harus.
Ada juga yang misal belum dibalas, langsung ditelepon, di miss call. Padahal ya setiap orang itu kan ada punya kesibukan. Bisa jadi misal kalian WA hari ini belum dibalas, besok coba lagi saja WA dengan kata-kata yang sama. Karena bisa jadi ketika melihat terbuka baru kemudian ada yang dikerjakan akhirnya lupa. Jadi banyak faktor sebenarnya. Tapi kalau secara profesionalisme memang harusnya pembimbing khususnya dosen pembimbing itu ya memberikan pelayanan yang terbaik. Itu saja, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi makanya nanti kalian ketika kalian kuliah ini semester 2 itu harus rajin-rajin melihat atau menilai bagaimana karakter dari dosen kalian masing-masing. Itu harus kalian lihat. Supaya nanti ketika kalian di semester akhir, kalian bisa menentukan nih. Selain melihat bidang keilmuan masing-masing ya, ketika kalian memilih dosen pembimbing itu sesuaikan dengan bidang keahlian. Misal kayak Putri, misalnya Putri Nur Hidayah ingin meneliti tentang matematika, berarti nanti cari dosen yang di bidang matematika. Jangan sampai memilih dosen yang di bidang IPA atau yang di bidang PKN, supaya memang secara keilmuan tidak diragukan lagi dan juga pandai melihat karakter dosennya itu seperti apa. Saja ada lagi yang mau ditanyakan? Laila, silakan Laila, yang ditanyakan Laila. Laila kenal dengan Majnun Laila? Enggak, Bu. Baik, ada yang ditanyakan Laila? Saya izin minum sebentar ya. Ada lagi yang ditanyakan, silakan. Sampai dengan pertemuan ketiga. Jepri, ada yang ditanyakan Jepri. Nggak ada, Bu. Nggak ada, baik. Agus Didi. Nggak ada, baik. Selanjutnya Sonya, ada yang ditanyakan Sonya? Ibu, Enggak ada, Bu. boleh bertanya lah, Bu. Silakan Freddy. Ya, Bu. Dalam penulisan daftar pustaka gimana? Yang diperlukan Apa tadi Freddy? Putus-putus. Dalam penulisan? dalam penulisan apa aja yang perlu diperhatikan, Bu? Baik. Dalam penulisan daftar pustaka apa saja yang harus diperhatikan? Kalau terkait tata tulis, berarti yang diperhatikan adalah susunannya. Jadi biasanya kalau misal Freddy mau menulis skripsi, nah itu ada namanya panduan penulisan skripsi yang diberikan oleh masing-masing fakultas. Kalau di FKIP sendiri itu punya. Jadi di penulisan atau di buku panduan penulisan itu ada hal-hal yang harus diperhatikan susunannya. Jadi misal untuk menulis buku susunannya bagaimana. Kemudian untuk menulis daftar pustaka dari artikel yang dipublikasikan di jurnal susunannya juga berbeda. Itu yang harus diperhatikan Freddy kalau dari segi tata tulis. Tetapi kalau kemudian dari segi daftar pustaka yang bisa digunakan seperti tadi. Yang bisa digunakan adalah yang memang benar-benar hasil karya ilmiah. Bisa berupa artikel yang dipublikasikan di jurnal atau berupa skripsi atau tesis atau disertasi yang sudah dipublikasikan atau yang sudah diujikan. Itu Freddy. Ada yang lagi yang mau ditanyakan Freddy? Udah nggak ada, Bu.
Baik, Makasih. sama-sama. Kemudian Rahmatan, ada yang mau ditanyakan Rahmatan? Rahmat? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Baik. Berarti tidak ada lagi yang ditanyakan kah supaya kita akhiri? Bu, saya Lainnya, baru tanya saya. Baik, Firman. Silahkan. Kan tadi saya melihat kayak ilmiah itu ada observasi segala tapi ada juga Devian ngambil di artikel. Kalau biasanya yang skripsi setiap tahun di Muhammadiyah nih Bu, banyak yang artikel kah atau banyak yang langsung mencoba di praktek di dunia nyata untuk menyusun skripsinya? Baik. Kalau terkait dari untuk penulisan skripsi, biasanya tahap awal itu ada observasi dulu, Firman. Jadi di latar belakang, kalian uraikan dulu tentang fenomena yang ada. Nah, fenomena itu dikuatkan dari hasil observasi ketika kalian observasi ke sekolah. Nah, kemudian di latar belakang itu kan kalian memberikan suatu solusi. Ketika nih ada masalah seperti ini, solusinya seperti ini. Nah, solusi yang kalian tawarkan itu harus diperkuat dengan kajian literatur. Kajian literatur itu hasil karya orang lain yang sudah dipublikasikan. Bisa berupa hasil skripsi orang lain yang sudah lulus, atau hasil penelitian orang lain yang ditulis berupa artikel di jurnal yang sudah dipublikasikan. Jadi intinya adalah untuk skripsi, semua itu harus saling melengkapi. Tidak hanya berupa penulisan atau rujukan teori saja, tetapi juga didukung oleh hasil observasi. Misal, kenapa kalian memilih tempat penelitian di SD 1 Langkai, misal ya. Nah, itu kalian harus observasi dulu ke SD 1 Langkai itu. Apakah memang masalahnya seperti itu? Atau jangan-jangan tidak ada masalah di sekolah itu? Jadi seperti itu. Beda kalau kalian mau menulis makalah, itu tidak mesti harus ada observasi. Jadi cukup misal kalian mengutip atau melakukan kajian teori dari karya ilmiah yang sudah ada. Begitu Firman. Ada lagi yang mau ditanyakan? Elsa Ningtyas, Bu. Silahkan Elsa. Untuk tema atau judul skripsi nanti itu, Bu, kita kah yang menentukan atau dosennya, Bu? Baik, terima kasih Elsa. Jadi kalau sementara ini alurnya adalah kalian dulu mengusulkan 2 buah judul. Kalian mengusulkan 2 buah judul, baru nanti ada tim yang menilai, yang menentukan judul mana yang sekiranya bagus atau menarik ataupun relevan. Jadi jangan ada nanti kalian jurusan PGSD tapi meneliti di bidang BK misal. Nah, kalau sementara ini seperti itu. Jadi sudah ditentukan kalian seminar proposal, baru ditentukan atau kalian diminta untuk memilih nanti mau dibimbing oleh dosen siapa. Jika disetujui atau jika menurut pihak prodi tepat pilihan kalian, berarti sudah di ACC baru bimbingan. Nah, cuman itu yang sementara sedang berlangsung. Kalau kedepannya misal ada perubahan, kalau tidak salah sih ada perubahannya dari segi nanti kalian dibimbing dulu baru seminar. Tapi tidak terlalu ini ya. Kalau memang nanti berubah seperti itu ya justru lebih bagus kalian saat seminar itu sudah lebih siap. Tetapi lagi-lagi kalau untuk pemilihan judul biasanya kalian yang menentukan sendiri. Tapi bisa nanti tidak mesti, maksudnya seperti ini. Kalian tidak mesti harus memikirkan sendiri. Bisa jadi kalian bisa menghubungi dosen siapapun itu, kalian bertanya, minta pendapat, itu boleh. Kan wajar nih kita bertanya sekiranya yang bagus, misal penelitiannya apa Bu, silahkan.
dengan cara yang baik, silahkan kalian bertanya. Insya Allah dosen di sini terbuka. Terbuka maksudnya adalah misal kalian punya ide, tetapi bingung bagaimana menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah, itu bisa ditanyakan supaya kalian tidak bingung sendiri. Kalau kalian bingung sendiri nanti bisa tersesat. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada Bu, nah saya pilih. Silahkan Pila. Gini Bu, kan kita itu untuk menentukan tema itu menghubungkan dosennya itu dari semester berapa Bu? Kalau untuk menyusun skripsinya. Sebenarnya dari sekarang juga bisa. Ketika kalian sudah kuliah, apalagi ini sudah masuk ke mata kuliah teknik karya ilmiah, itu sudah mulai bisa merancang. Kalian nanti mau menelitinya di bidang apa? Atau kalian tanya dulu nih, kalian minatnya ke materi yang apa? Apakah kalian minatnya materi IPA, ataukah minatnya materi matematika, ataukah minatnya ke materi IPS misal. Ketika kalian sudah punya rancangan, misal, oh saya minatnya materi IPA, berarti kalian sudah mulai nih melihat, oh dosennya misal siapa yang IPA, kemudian kalian sudah mulai ketika nanti belajar mata kuliah konsep dasar IPA dan sebagainya, itu sudah mulai memilah. Oh nanti saya misal arahnya ke sini. Apalagi nanti semester atas itu sudah mulai ada mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA, pengembangan pembelajaran IPS, pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia, matematika, itu sudah mulai nanti dikenalkan model-model pembelajaran yang bisa digunakan pada masing-masing mata pelajaran tersebut, sehingga kalian bisa sambil belajar. Jadi kalau pertanyaannya sejak kapan memikirkan, ya tentu saja sejak sekarang. Supaya nanti saat sudah diminta judul, kalian tidak kebingungan lagi. Kebanyakan biasanya mahasiswa itu saat diminta judul baru mikir, akhirnya mereka bingung, saya mau meneliti apa ya. Nah, jadi supaya kalian siap, kalian pikirkan dulu dari sekarang, minatnya mau yang mana dulu, mata pelajarannya. Baru nanti kalian kerucutkan, masalahnya apa sih di pelajaran ini di IPA? Oh, sulitnya misal mahasiswa itu merasa pembelajaran IPA sulit karena tidak bisa dilihat secara langsung. Misal kayak pelajaran IPA itu kan kadang cenderung abstrak. Jadi harus adanya kegiatan penyelidikan dan sebagainya. Nah, kalian itu sudah mengarah. Atau misal selama ini kalian, siapa tahu berdasarkan pengalaman kalian saat sekolah SD, SMP, SMA, selama ini saya sulit paham materi IPA, itu bisa dituangkan lagi dalam penelitian kalian bagaimana supaya menciptakan kegiatan pembelajaran IPA yang menarik. Misal, itu saja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Bu, Boleh udah. nih Bu. Itu siapa nih? Lenia, Aku Bu. kan. Silahkan Lenia dulu. Dalam penulisan makalah itu kan Bu, ada makalah baku dan tidak baku. Jadi apa perbedaan makalah baku dan tidak baku tuh Bu? Terima kasih. Atas nama siapa tadi? Lenia Bu. Lenia ya. Baik. Jadi makalah baku dan tidak baku itu arahnya lebih ke sistematika penulisannya, Lenia. Paham ya? Sistematika itu maksudnya aturan tata tulisnya. Jadi kalau yang baku, misal itu sudah terstruktur. Kalau yang tidak baku berarti ya masih bisa dikembangkan. Jadi tidak terlalu apa ya istilahnya. Masih ada inovasi atau tambahan-tambahan yang bisa ditulis atau disajikan di makalah itu. Itu saja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih Bu. Sama-sama. Silakan Adi Firman, dia yang tanyakan lagi. Untuk semester 2 ini kan teknik penulisan karya ilmiah 2 SKS. Apakah untuk semester selanjutnya ada juga Bu yang sejenis ini yang membahas skripsi? Baik, kalau terkait mata kuliah yang membahas skripsi itu ada banyak sekali.
pada semester ini kalian membahas mata kuliahnya teknik penulisan karya ilmiah. Kemudian pada mata kuliah yang lain lagi nanti ada juga semester berikutnya ada mata kuliah statistika. Kemudian ada mata kuliah PTK, penelitian tindakan kelas. Itu juga nanti mengarah ke skripsi. Kemudian ada juga mata kuliah metode penelitian pendidikan. Itu juga mengarah ke skripsi. Kemudian ada juga mata kuliah tadi pengembangan pembelajaran IPA, pengembangan pembelajaran IPS, pengembangan pembelajaran matematika, bahasa Indonesia, itu juga mengarah ke skripsi. Kemudian ada juga mata kuliah perencanaan pembelajaran, itu juga mengarah ke skripsi, serta nanti mengarah ke penguatan pemahaman kalian tentang profesi sebagai guru. Jadi nanti kalau guru itu harus pandai merencanakan pembelajaran. Nah, itu juga nanti bisa sebagai bekal kalian untuk skripsi. Karena ketika kalian meneliti di bidang pendidikan, kalian harus paham bagaimana menyusun RPS dan sebagainya, ya. LKS dan sebagainya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Lala, ada yang ditanyakan Lala? Bu, kan kalau di skripsi itu misalnya ada yang salah di dalam isinya, itu kan katanya direvisi ya Bu. Ya. Nah terus kalau direvisi itu ada berapa kali kesempatan atau bebas aja Bu? Nggak ada Baik. batasnya. Baik, kalau revisi ada tidak punya batasan, itu sebenarnya tidak ada. Revisi itu dilakukan sampai memang sudah tidak ada kesalahan lagi. Jadi kalau kalian memang ingin berlama-lama bimbingan, silahkan direvisi. Silahkan biasanya ya, ketika kalian dosen pembimbing kalian sudah memberikan arahan, itu silahkan diperbaiki sesuai arahan supaya tidak ada lagi revisi. Jika masih ada yang belum diperbaiki sesuai arahan, maka pasti tentunya akan ada revisi. Jadi kalau batasannya berapa lama ya tidak ada. Jadi ketika kalian ingin memang benar-benar lulus dengan cepat dan baik, berarti ya ikuti dengan baik arahan dari dosen pembimbingnya. Dan baik, dan yang harus kalian ingat ketika nanti menyelesaikan skripsi, jangan pernah membandingkan pekerjaan kalian dengan temannya. Misal nih Lala membandingkan dengan Bella, misal. Lala misal belum penelitian tapi Bella sudah selesai penelitian, itu jangan. Karena setiap orang itu memiliki waktunya masing-masing. Atau jangan membandingkan misal dengan dosen ini agak lama, dengan dosen ini cepat, karena kalian tidak pernah tahu isinya. Bisa jadi yang cepat itu tidak diperiksa dengan baik, sehingga nanti saat ujian skripsi kalian akan istilahnya itu akan ditanya habis-habisan oleh dosen penguji. Jadi jangan pernah tengok kanan kiri, kalian lurus saja, kerjakan dengan baik sesuai arahan dengan pembimbing. Karena istilahnya itu jangan pernah mengukur kaki kalian dengan sepatu orang lain karena tidak akan pernah pas. Jadi kerjakan saja, ikuti alur. Nah, insya Allah kalian juga akan masing-masing akan mencapai finishnya masing-masing istilahnya. Ya. Makanya kalau bisa dari sekarang sudah dipertimbangkan mau penelitian apa supaya nanti tidak gelagapan istilahnya mau penelitiannya. Dan yang paling penting kalau skripsi itu sebenarnya tidak hanya terkait materi, tetapi juga bagaimana melatih mental kalian. Melatih mental kalian supaya menjadi pribadi yang lebih tangguh lagi. Bagaimana nanti ketika menghadapi kesulitan, jika dosennya misal meminta revisi terus-menerus, itu berarti kalian sedang dilatih kesabaran. Dilatih lebih tekun lagi, lebih disiplin lagi. Ya,
Tetapi jika kalian bertemu dengan dosen yang misal hanya 1 atau 2 kali langsung ACC, berarti kalian dilatih untuk lebih bersyukur lagi. Baik, Rahmat, ada yang ditanyakan Rahmat? Karena dari tadi Rahmat senyum-senyum. Enggak ada, Bu. Baik, nggak ada. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada kita akhiri. Karena sudah 45 menit. Bagi yang tidak hadir hari ini nanti silahkan disimak rekamannya di Adlink. Atau nanti kalian yang sudah mengikuti ingin mengulang-ulang lagi materinya silahkan disimak di Adlinknya. Tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, berarti saya cukupkan dulu sampai di sini. Salah hilapnya mohon maaf jika ada yang tidak sesuai. Saya mohon maaf karena kita sama-sama atau saya juga masih dalam tahapan belajar, kita sama-sama belajar. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Jika ada yang memang mau ditanyakan, tolong jangan dipendam, disampaikan saja. Jika memang saya tidak bisa menjawab, nanti berarti akan saya tampung. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Bersama-sama kita berdoa semoga wabah ini bisa segera berlalu sehingga nanti di semester depan kalian bisa sudah mulai merasakan bagaimana hawa perkuliahan di kampus UMP ya, perkuliahan secara offline. Jadi sama-sama kita berdoa semoga wabah ini segera berlalu serta kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kegiatan perkuliahan kita semester ini berjalan lancar tanpa ada hambatan. Amin. Baik, saya akhiri dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.